Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Gonzalez Sitorus dengan NPM 231060. Saya di sini akan menjelaskan tentang sosiologi hukum untuk memahami hukum dalam konteks masyarakat dan realitas sosial. Di sini kita akan mempelajari apa itu sosiologi hukum. Sosiologi hukum yaitu ada hubungan timbal balik, realitas sosial, dan perilaku hukum. Untuk hubungan timbal balik, di sana mengkaji interaksi antara hukum dengan masyarakat. Hukum yang dimaksud itu adalah seperti undang-undang dan peraturan-peraturan yang wajib dan patut dilaksanakan oleh masyarakat-masyarakat. Yang kedua ada realitas sosial. Realitas sosial itu fokus pada bekerjanya hukum dan kehidupan nyata. Dan selanjutnya ada perilaku hukum, studi tentang kepatuhan, resistensi, dan penyimpangan. Untuk perilaku hukum sendiri yaitu tentang kita menggunakan attitude-attitude dalam kehidupan sehari-hari sehingga dalam eh, berkehidupan itu menjadi tentang adanya kepatuhan dan resistensi dan penyimpangan. Yang bisa dimaksud yaitu hukum tidak hanya teks tetapi juga konteks. Selanjutnya itu ada ruang lingkup kajian. Yang pertama itu eh, objek kajian. Yang dimaksud yang pertama ada efektivitas hukum, perilaku hukum, institusi hukum, kultur hukum, dan menjadi pertanyaannya yaitu mengapa undang-undang tidak berjalan, bagaimana sikap masyarakat terhadap hukum, dan apa yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat. Eh, Boleh dilihat yang pertama untuk efektivitas hukum, sejauh ini efektivitas hukum di masyarakat kita di Indonesia masih belum berjalan secara baik. Masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi oleh masyarakat, jangankan oleh masyarakat. Kita balik lagi kepada instansi-instansi juga pasti banyak yang memiliki permasalahan-permasalahan yang bisa berdampak pada objek-objek kajian juga. Sehingga itu kita harus menuntut pada perilaku hukum, perilaku kita sebagai masyarakat untuk menjaga kepatuhan, kerukunan, sehingga menciptakan ruang lingkup yang aman, damai, eh, tidak ada permasalahan dalam lingkungan. Dan jika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi, di situ ada instansi hukum yang dimaksud sebagai badan hukum yang sah gitu. Seperti yang ada dilihat untuk saat ini ada pihak kepolisian, ada pihak TNI, ada pihak pengadilan untuk menjalankan tugasnya di pengadilan gitu. Dan selanjutnya juga ada kultur hukum. Kultur hukum ini merupakan keseluruhan sikap, nilai dan persepsi dan perilaku masyarakat serta aparat penegak hukum yang mempengaruhi bekerjanya sistem hukum ini. Begitu. Nah, selanjutnya ada perbedaan pendekatan. Yang pertama ada sosiologi of law, yang kedua ada sosiological jurisprudensi. Yang pertama untuk sosiologi of law untuk fokus yaitu hukum sebagai fakta sosial. Di mana itu hukum
sebagai fakta yang terjadi di masyarakat itu merupakan hukum-hukum yang wajib apa namanya dilaksanakan oleh masyarakat-masyarakat sekitar juga. Yang selanjutnya ada juga pendekatan yaitu empiris dan deskriptif. Sebagai tokoh-tokohnya kita di sini akan melihat ada tokoh Weber dan Durkheim. Selanjutnya ada sosiological jurisprudensi. Di sini fokusnya hukum sebagai alat rekayasa, di mana hukum sebagai alat rekayasa ini yaitu hukum itu wajib apa namanya dipatuhi dikarenakan sudah ada hukum yang tertulis di situ. Jadi kita harus eh, apa namanya mematuhi, tidak tidak melanggar. Jika melanggar kita nanti terdapat menjadi apa? Terdapat sanksi yang diberikan. Untuk pendekatannya ada pendekatan pendekatan normatif dan preskriptif sebagai berikut untuk tokohnya Rothschild Gowen. Selanjutnya ada tiga paradigma dasar. Yang pertama ada paradigma fakta sosial, sebagaimana hukum adalah realitas objektif yang memaksa individu. Sebagaimana itu hukum ini apa? Objek-objek di lingkungan ini pasti mempunyai peraturan yang memaksa para individu atau para masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Itulah yang dinamakan hukum adalah realitas objektif yang memaksa individu sebagaimana paradigma fakta sosial. Selanjutnya ada paradigma definisi sosial, yaitu hukum terbentuk dari makna dan interaksi sosial. Nah, yang ini kita pasti sering mendengar di hukum adat. Kenapa kenapa adanya di hukum adat? Karena hukum ini terbentuk dari adanya interaksi sosial. Mungkin interaksi dari daerah-daerah seperti daerah Sumatera dengan daerah Jawa, pasti hukumnya yang terbentuk itu berbeda. Jadi, hukum ini membutuhkan interaksi sosial yang menciptakan makna-makna yang terbentuk untuk menjadi hukum. Selanjutnya ada paradigma perilaku sosial, yaitu hukum respon atas kepentingan individu dan kelompok. Perilaku sosial ini perlu ini apa ya? Penting untuk sangat penting untuk dilakukan. Sebagaimana kita melakukan ini menjadi contoh untuk menjadi timbal balik terhadap masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada lapisan ilmu hukum. Lapisan ilmu hukum di Indonesia ini ada empat. Yang pertama filsafat hukum, teori hukum, sosiologi hukum, dan hukum positif. Di mana filsafat hukum itu mencakup dalam nilai, etika, dan keadilan. Habis itu, setelah itu ada teori hukum. Dalam teori hukum ini juga terdapat konsep-konsep dan sistem-sistem yang mempengaruhi hukum tersebut. Nah, selanjutnya ada sosiologi hukum yang kita pelajari saat ini. Sosiologi hukum ini merupakan realitas sosial yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat di lingkungan ini. Selanjutnya ada hukum positif, yaitu hukum tertulis atau aturan tertulis, di mana hukum itu seperti undang-undang, eh, peraturan-peraturan peraturan daerah, peraturan menteri atau peraturan presiden.
yang wajib adanya secara tertulis dan wajib dilakukan oleh masyarakat. Dan itu hukum ini pasti mempunyai sanksi yang tegas karena dalam aturan tersebut sudah tertulis hukum-hukumnya. Ya. Selanjutnya adalah ada aliran-aliran sosiologi hukum. Yang pertama positivisme hukum, yang artinya hukum adalah perintah penguasa. Balik lagi seperti yang tadi, hukum adalah perintah penguasa. Di situ adalah ada hukum yang mengatur secara tertulis untuk memaksa eh, individu-individu untuk eh, mewajibkan untuk patuh dalam hukum-hukum tersebut. Yang kedua ada utilitarisme, yaitu hukum untuk kebahagiaan terbesar. Nah, coba misalnya kalau kita tidak ada hukum, mungkin di lingkungan masyarakat ini dalam menjalankan kehidupan, kalau ada maling gitu ada apa namanya kerusuhan-kerusuhan, jika tidak ada hukum pasti akan menimbulkan masalah-masalah seperti itu. Oleh karena itu juga eh, hukum itu artinya untuk kebahagiaan terbesar. Selanjutnya ada mazhab sejarah, yaitu hukum tumbuh dari kesadaran masyarakat atau Volkswirtschaft. Nah, hukum tumbuh dari kesadaran masyarakat itu adalah hukum ini eh, dibuat oleh masyarakat untuk menciptakan ruang lingkup yang kondusif. Sebagaimana kita masyarakat tumbuh rasa kesadaran untuk saling menghargai, menghormati, seperti itu. Selanjutnya ada realisme hukum. Hukum adalah apa yang dilakukan hakim. Ini mungkin hukum di Indonesia masih sedikit yang dilakukan, apa namanya, masih sedikit makna ini yang kurang difahami oleh masyarakat karena hanya oleh hakim hukum ini yang dapat dilakukan. Gitu. Selanjutnya ada teori perintis Eropa. Yang pertama adalah Max Weber, yaitu tipe ideal dominasi hukum, hukum rasional sebagai basis legitimasi. Untuk tiga pendekatannya ada sosiologis, historis, dan dogmatis. Hukum terpisah dari moral dan politik. Wah, untuk Max Weber ini dia memaknai hukum itu menjadi hukum rasional sebagai basis legitimasi. Untuk tiga pendekatannya ada sosiologis itu sosiologis sosial pada masyarakat, historisnya adalah ada cerita cerita yang seperti itu, dan dogmatis itu adalah kaku untuk hukum ini. Selanjutnya ada Emil Durkheim. Yang pertama adalah solidaritas mekanik, yaitu hukum represif masyarakat nasional. Solidaritas organik, hukum restitutif, yaitu masyarakat modern. Hukum adalah cerminan solidaritas sosial. Nah, selanjutnya ada pemikiran Indonesia. Ada ya, ini adalah contoh apa namanya tokoh-tokoh di Indonesia yang memiliki pendapat hukum menurut masing-masing individu. Yang pertama adalah Satjipto Raharjo yang memiliki eh, pendapat yaitu hukum progresif
adalah hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Jadi hukum ini berlaku untuk manusia saja. Selanjutnya ada Ahmad Ali, yaitu kajian empiris, pengadilan, dan efektivitas hukum. Serta Mokhtar Kusumaat Maja, yaitu sebagai hukum sebagai sarana pembangunan. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang kata dalam penyampaian. Saya mengucapkan terima kasih.